Selamat malam semuanya, welcome to The Midnight Story. Bersama gue Markus yang akan menemani kalian pada malam hari. Perbudakan soalnya tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Kalau kemarin nih kita bahas tentang sejarah panjang perbudakan, sekarang gue akan membahas tentang seorang sosok perempuan sosialita kaya raya, cantik tapi terkenal kejam dan sadis. Karena diketahui dia ini senang sekali menyiksa para budaknya. Gak hanya menyiksa, tapi juga membunuh dengan mutilasi. Perempuan ini bernama Madame Laurence. Bagaimana kisahnya? Perempuan sosialita ini justru merupakan seorang pembunuh berantai sadis. Mari kita bahas. Mary Delphine McCarthy lahir di New Orleans pada tanggal 19 Maret tahun 1787. Ayahnya bernama Louis Berkeley de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane L. Enable. Nah, nama Laurence ini sendiri merupakan nama belakang dari suami ketiganya, sehingga banyak orang menyebutnya dengan nama Madame Laurence. Jadi gue kan di sini sebutnya Madame Laurence ya, bukan nama asli dia itu Mary, karena terkenalnya dengan nama Madame Laurence. Lahir dari keluarga bangsawan asal Irlandia, lalu pindah ke New Orleans, Amerika Serikat pada zaman kolonial Prancis. Madame Laurence menjadi saksi hidup peristiwa revolusi Haiti saat usianya sekitar 4 tahun. Revolusi Haiti adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh para budak Haiti terhadap majikan mereka yang terjadi pada tahun 1791. Nah, akibatnya ini para keluarga dan kerabat Laurence ini memperlakukan budaknya mereka dengan kejam dan tidak manusiawi. Jadi akibat peristiwa pemberontakan Haiti ini, keluarga Laurence ini yang tadinya mungkin bisa dibilang baik sama para budaknya, justru makin bertindak makin kejam dan makin tidak manusiawi. Karena mereka takut jika para budak-budak mereka ini suatu saat bisa memberontak, seperti apa yang dilakukan pada revolusi Haiti tersebut. Nah, yang akhirnya si Laurence ini yang tadinya baik, akhirnya terdoktrin menjadi sosok yang kejam dan kerap kali menyiksa para budaknya. Dan diketahui Madame Laurence ini sudah menikah sebanyak 3 kali. Nah, pertama ini pada tahun 1800 saat usianya 13 tahun. Dirinya ini menikah dengan seorang bangsawan Spanyol bernama Don Ramon de Lopez y Abuelo. Nah, namun ternyata pernikahan ini hanya bertahan sekitar 4 tahun saja, dari tahun 1800 sampai 1804. Karena ketahui Don Ramon ini tewas saat dirinya bertugas. Mungkin bisa dikatakan Don Ramon ini bekerja sebagai seorang tentara. Dan pernikahan keduanya ini terjadi pada tahun 1808 dengan seorang pengusaha kaya bernama Jean Benqui. Di pernikahan yang kedua ini, Madame Laurence dikaruniai 4 orang anak. Namun, sayang banget, lagi-lagi pernikahan Madame Laurence ini hanya bertahan sekitar 8 tahun saja, dari tahun 1808 sampai 1816. Karena diketahui suami keduanya ini meninggal karena sakit. Nah, setelah Madame Laurence menjadi janda sekitar 9 tahun, akhirnya dirinya kembali menikah dengan seorang fisikawan bernama Leonard Louis Nicholas Laurence. Jadi nama Laurence ini dapat dari nama belakang suaminya ya. Nah, akhirnya mereka ini membeli sebuah rumah di 1140 Royal Street atau 1140 Royal Street, New Orleans. Dan di pernikahan ini yang ketiga ini, Madame Laurence resmi bercerai dengan suaminya. Namun diketahui ternyata mereka ini belum bercerai resmi karena masih tinggal bareng. Kok bisa? Nanti kalian akan tahu jawabannya. Setelah bercerai, diketahui dirinya makin dikenal sebagai seorang sosialita karena memiliki lebih dari 100 orang budak. Nah, di rumah 1140 Royal Street ini, Madame Laurence ini ternyata tidak hanya menampung para budak, namun juga menyiksa, membunuh, bahkan memutilasi para budak. Berlanjut pada tahun 1830 sampai tahun 1834. Banyak terjadi kasus kematian misterius yang mengakibatkan 12 orang budak meninggal dunia tanpa sebab. Awalnya banyak orang yang berasumsi bahwa para budak ini meninggal karena terkena penyakit. Nah, namun ternyata masyarakat ini mulai curiga dengan keluarga Laurence karena diketahui 12 budak tersebut berasal tidak jauh-jauh dari rumah mereka. Nah, namun kejujuran ini dapat ditepis karena diketahui bahwa mayat budak ini ternyata bukan berasal dari rumah mereka, justru berasal dari rumah orang lain. Masih aman tuh ya. Tapi namanya bangke gak bisa itu lama-lama. Kecurigaan warga ini semakin menjadi mencuat saat diketahui seorang warga ini gak sengaja mempergoki ada seorang budak perempuan berusia sekitar 8 atau 12 tahun.
tewas terjatuh dari jendela lantai rumah warga La Lawrence. Nah, warga tersebut juga melihat kalau Madame La Lawrence ini sedang memegang sebuah cambuk sembari melihat mayat budaknya itu dengan sangat sinis. Ya tentu warga yang lihat itu curiga dong, bahkan memancing kemarahan warga New Orleans tentunya. Berita ini pun mencuat dari mulut ke mulut, yang akhirnya pada tanggal 10 April tahun 1834 menjadi puncak kemarahan warga kepada Madame La Lawrence. Mereka berbondong-bondong masuk rumah keluarga tersebut. Namun, tiba-tiba muncul kobaran api besar yang menghanguskan rumah tersebut. Para warga yang masuk pun berusaha menangkap keluarga biadab ini dan juga berusaha menyelamatkan para budak yang tersisa. Namun, hasilnya nihil. Karena diketahui, Madame La Lawrence ini ternyata berhasil kabur bersama anak-anaknya, sedangkan suaminya berhasil ditangkap oleh para warga. Nah, namun ketika warga berusaha menyelamatkan para budak, mereka dibuat ketakutan dengan pemandangan mengerikan di dalam rumah tersebut. Diketahui rumah tersebut banyak temukan mayat para budak dengan kondisi termutilasi, kukus kering, dan juga terdapat sebuah rantai besi di leher mereka. Jadi lu bisa bayangkan lah, lu lagi grebek rumah orang karena lu kesel, bukannya lu dapet si pelaku, justru lu dapet para korbannya yang ya gitulah, berakhir mengenaskan gitu. Sayangnya lagi nggak ada satupun budak yang selamat pada saat itu. Dan rumah tersebut akhirnya pun roboh bersama para mayat budak di dalamnya. Banyak yang percaya nih bahwa Madame Lawrence sengaja membakar rumah tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Ya iyalah, udah ketahuan kok. Daripada diurut warga, mending bakar kalian. Berbeda nasib dengan Madame Lawrence dan anak-anaknya, mantan suami ini justru ditangkap oleh warga dan dijadikan tersangka utama. Namun saat di persidangan, dirinya ini tidak kooperatif dan seringkali menutup-nutupi perlakuan dirinya dan istrinya kepada para budak mereka ini. Nah, malah di persidangan dia ini berkata, orang-orang seperti kalian ini sebaiknya diem aja di rumah, ketimbang ikut campur urusan pribadi orang lain dengan urusan hukum. Terus dikatakan dia ini marah bahwa kasarnya mungkin gini ya, lu ngapain sih kayak urusan gue, urus aja diri lu sendiri gitu, urusan rumah lu, itu kan urusan rumah gue, mau di rumah gue ada apa kek, itu kan urusan gue. Kasarnya begitu. Nah, akhirnya Nicholas Lawrence ini jatuhi hukuman penjara, tapi nggak tahu berapa lama vonis yang dikasihkan hakim pada dirinya. Nah, sedangkan nih nasib Madame Lawrence dan anak-anak ini dibilang masih cukup baik, karena akhirnya mereka ini berhasil kabur ke Prancis untuk menghindari hukuman di New Orleans. Malah liciknya perempuan ya. Diketahui juga nih bahwa si Madame Lawrence ini sempat pengen balik lagi ke rumah New Orleans, namun cegah oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya takut nanti nih bakal ada nasib buruk menimpa si Madame Lawrence ini. Nah, akhirnya Mary Delphine McCarthy alias Madame Lawrence ini resmi meninggal di Prancis pada tanggal 7 Desember tahun 1849 saat usianya sekitar 62 tahun. Jadi ketahui ini bangunan 1140 Royal Street ini akhirnya dibangun kembali dan diketahui sempat dibeli oleh aktor Nicolas Cage. Lalu dia kembali menjual rumah tersebut dan dibeli oleh Bank Regent Finance Corporation. Nah, lalu gimana nasib bangunan ini sekarang? Hingga kini konon bangunan 1140 Royal Street ini menjadi sebuah bangunan yang sangat berhantu. Bahkan nih di New Orleans sendiri bangunan ini masuk ke wisata berhantu. Jadi kalau siapapun mau datang dan merasakan sensasinya, boleh banget. Nah, karena dihantui oleh banyak arwah para budak yang tewas di rumah tersebut. Konon banyak banget orang-orang yang gak betah tinggal di dalam sana, karena seringkali dihantui oleh para budak yang maaf fisiknya udah gak sempurna lagi. Nah, bahkan rumah ini juga dibuat kisahnya sebagai novel yang berjudul Ghost Stories of Old New Orleans. Nah, selain itu kisah mistis rumah ini juga sempat nih diangkat ke serial film terkenal di Amerika, yaitu berjudul American Horror Story. Mungkin kalian sering dengar lah ya American Horror Story, berjudul The Coven yang dirilis sekitar tahun 2011. Dan itulah kisah tentang Madame La Lawrence, seorang sosialita di New Orleans yang ternyata merupakan seorang pembunuh dan juga orang yang gemar menyiksa para budaknya dengan sadis. Nah, kalau kalian suka video gue, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video episode terbaru lainnya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor, pengalaman mistis, dan pengen banget nih gue ceritain ulang di sini, boleh banget. Kirim aja cerita lo ke email gue di javaman1898@gmail.com. Nanti kan gue tulis ulang biar kalian gak bingung, dengan subjek cerita horor gue. So, sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.